jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Shalom Jemaat Duta Firman. Selamat siang. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal, sama seperti jiwamu sehat-sehat saja. Puji Tuhan, kalau siang hari ini kita boleh ketemu walaupun hanya lewat udara. Tapi kita percaya bahwa kita tetap ada dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam setiap keluarga kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bulan April, kita udah masuk dalam bulan April. Setelah tiga kali hari Minggu, kita nggak pernah ketemu dalam satu ibadah raya. Namun kita percaya bahwa kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Keadaanlah dan situasi yang membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Kita tidak bisa untuk hadir dalam ibadah raya, tapi itu tidak membatasi kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya kalau kita bisa masuk dalam bulan April ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Saya mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan yang saya kasihi bahwa bulan April adalah bulan di mana tema kita adalah iman menciptakan mujizat. Kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa hanya dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita dapat menciptakan mujizat yang luar biasa. Sebagaimana ayat tema kita di dalam Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Di dalam ayatnya yang ke-29 mengatakan, di dalam ayat 28 bagian B dikatakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ada 2 hal yang ada dalam kedua orang buta ini, yaitu 1, kepercayaan kepada Tuhan, dan kedua, harapan. Nah, kepercayaan dan harapan ini adalah kekuatan yang memampukan kita untuk tetap melihat secerca cahaya dan keselamatan walaupun kita sedang dalam kegelapan dan tidak berdaya. Saya ulangi lagi, kepercayaan dan harapan adalah kekuatan yang memampukan kita untuk tetap melihat secerca cahaya dan keselamatan
walaupun kita sedang dalam kegelapan dan tanpa daya. Seperti kedua orang buta ini, kita bisa membayangkan keberadaan mereka yang buta. Mereka hanya bisa mendengar. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa melihat. Tapi mereka bisa mendengar. Mereka ada satu kekuatan yang luar biasa. Mereka masih bisa mendengar. Tetapi ketidakberdayaan mereka karena buta dan tidak melihat tidak dapat menghalangi mereka untuk meraih mujizat itu. Amin. Ya. Sekali lagi saya katakan, mereka buta, mereka gelap, tidak bisa melihat, tapi itu tidak dapat menghalangi mereka untuk meraih mujizat daripada Tuhan. Mereka masih bisa mendengar, dan itu menjadi kekuatan. Itu yang menimbulkan kepercayaan dan harapan untuk mereka dapat mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya. Mereka bertindak melakukan sesuatu yang mereka bisa. Mereka bertindak melakukan sesuatu yang mereka bisa, yaitu berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, ya, sambil berseru-seru kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, bayangkan, ya, mereka buta, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk meraih satu mujizat daripada Tuhan. Mereka bertindak, ya. Keterbatasan tidak menghalangi mereka. Ya, mereka bertindak, ya. Mereka berseru-seru. Bayangkan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tidak dijelaskan sini berapa lama mereka mengikuti Yesus, dan selama itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama perjalanan sambil mereka berjalan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Mereka berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Sampai ketika Yesus masuk di sebuah rumah, mereka juga ada di sana. Masuk di sana. Dan bayangkan, Yesus tahu keberadaan mereka. Itu sebabnya ketika mereka masuk, apakah Yesus menolak mereka? Mengusir mereka? Tidak. Justru Yesus menaruh kasih, belas kasihan kepada mereka, sehingga Yesus melontarkan satu pertanyaan. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Orang dalam keadaan yang sangat terbatas, ya. Tetapi kita boleh melihat mereka punya kepercayaan dan harapan. Sehingga ketika pertanyaan itu datang, mereka langsung menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya." Kita lihat di situ, mereka percaya, mereka bertindak. Ketika mereka bertindak, ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya. Dan mereka percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Ya. Mereka percaya, mereka berseru-seru, mereka bertindak, terus mengikuti Yesus sampai ketika Yesus masuk dalam rumah itu, mereka juga masuk di sana. Dan belas kasihan Tuhan turun di atas mereka. Tuhan menghargai iman mereka, Tuhan menghargai sikap mereka, Tuhan menghargai tindakan mereka. Belas kasihan Tuhan turun di sana, dan akhirnya Tuhan memberikan pertanyaan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan spontan mereka katakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Haleluya. Marilah kita belajar dari kehidupan orang buta ini. Ketika kita dalam keadaan situasi yang gelap, tanpa daya, seperti saat ini, ya,
kita di rumah aja, ya, terkurung di rumah aja. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa bekerja di kantor, ya, kita di rumah aja. Seolah-olah gelap, tanpa daya. Bahkan mungkin kita berpikir bagaimana nanti hari esok kita, ya, bagaimana pemasukan kita. Banyak hal-hal yang datang dalam pikiran kita. Mungkin itulah sisi gelap, atau mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, usaha. Seolah-olah kita berada dalam keadaan kegelapan itu dan tidak berdaya. Tapi kita belajar dari kehidupan dua orang buta ini. Hal itu tidak menghalangi kita, tidak dapat menghalangi kita untuk kita bertindak. Lakukan sesuatu, ya, berseru-seru kepada Tuhan. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Berseru-seru kepada Tuhan. Selama kita mengikuti Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan belas kasih-Nya dalam hidup kita. Dan Dia akan bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa aku mampu melakukannya? Kalau kita percaya, kita akan katakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang sukar, apa yang sulit. Kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukannya buat kita. Itu sebabnya marilah kita belajar, ya, bahwa di dalam ketidakberdayaan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita dapat mempercayakan masa depan kita kepadanya. Sebab Yesus lebih tahu apa yang terbaik buat masa depan kita. Ia akan membantu kita semakin menyerupai atau serupa dengan Dia. Sebagaimana visi kita menjadi seperti Kristus. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi percaya dan berharap kepada Allah. Percaya dan harapkan Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Pegang janjinya. Harapkan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya dan bekerja dalam hidup kita. Harapkan Allah untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Maka mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Hal-hal yang mustahil, itulah mujizat. Haleluya. Amin. Iman menciptakan mujizat. Saya berharap jemaat Tuhan, ya, bulan April ini akan tetap semangat dan tetap percaya, berharap bahwa iman kita kepada Yesus Kristus akan menciptakan mujizat yang besar. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat setiap jemaat. Kita berdoa juga buat para medis, ya, yang sedang berjuang untuk melayani para pasien-pasien COVID-19. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu segala keberadaan kami ada di dalam rancangan Tuhan yang indah, di mana Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini boleh memberkati kami, menguatkan iman kami, supaya iman kami dapat menciptakan mujizat yang luar biasa. Hal-hal yang kami hadapi sulit dan berat,
Namun itu tidak dapat menghalangi iman kepercayaan kami kepada Tuhan dan harapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah sanggup untuk menolong kami. Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Tumpangkan tangan-Mu seperti Engkau menumpangkan tangan-Mu kedua orang yang buta itu. Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Ada kuasa yang mengalir bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun keberadaan mereka, biarlah tangan Tuhan menjamah setiap pribadi mereka. Dalam kegelapan dan ketidakberdayaan mereka, Tuhan memberikan kekuatan pencerahan bagi mereka, supaya dapat melihat terang-Mu Tuhan, melihat kebenaran firman-Mu Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Kami berdoa segala ketakutan, kekhawatiran Tuhan lalukan dari hidup mereka. Biar kepercayaan dan harapan sepenuhnya kepada Tuhan akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan Engkau lawat dan Engkau jamah sembuhkan mereka. Mereka yang dalam masalah persoalan hidup rumah tangga, pekerjaan Tuhan Engkau jamah mereka. Engkau berikan mujizat yang luar biasa. Berikan jalan keluar buat mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan, biarlah Engkau buka jalan dan Engkau berkati mereka. Engkau mengadakan semua yang mereka perlukan. Tutup bungkus jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus-virus penyakit apapun, terlebih khusus virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau jaga, lindungi mereka, pagari mereka dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Pagari mereka dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kehidupan mereka tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat Tuhan semua aktivitas mereka walaupun dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong, memampukan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka usahakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka gumuli dibukakan jalan oleh Tuhan. Hidup mereka terpelihara sempurna, tubuh jiwa roh mereka di dalam kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sepanjang bulan ini penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Terlebih dalam menanti hari Jumat Agung dan Paskah, kiranya Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka tetap waspada, mereka tetap berjaga-jaga, mereka tetap merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu mengerjakan segalanya bagi kami, memberikan keselamatan bagi kami, memberikan harapan-harapan yang tidak pernah mengecewakan bagi kami, bahkan memberikan jaminan hidup kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami setiap jemaat-Mu Tuhan melewati setiap masalah persoalan hidup dan pergumulan hidup. Dan kami percaya Tuhan memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa buat mereka, para medis yang sedang melayani setiap pasien-pasien yang terkena virus COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mungkin mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Itu bagian pelayanan mereka yang mereka mau lakukan bagi Tuhan. Biar mereka diberikan kesempatan untuk bersaksi, untuk berdoa, untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan mereka boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Jaga kesehatan mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Supaya para medis ini yang melayani mereka juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mereka yang sudah positif terkena virus COVID-19, kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan. Kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, inilah kesempatan supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka pun menaruh harap kepada Tuhan. Biarlah kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa di surga, berkati Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga wakilnya, dan juga para menteri, dan juga MPR, DPR, semua pemerintah daerah, dan sampai kepada pelosok tanah air. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Lindungilah bangsa kami, masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkat masa dirumahkan ini supaya setiap orang tidak mengeluh, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ada keamanan. Para polisi, tentara, mereka juga bekerja luar biasa. Engkau berkati mereka Tuhan. Biar Indonesia di dalam perhatian Tuhan. Tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pulau-pulau yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Segala usaha upaya bangsa ini Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Menyerahkan setiap keluarga jemaat Duta Firman ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak kecil, Engkau jaga, lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingat buat Ibu Diana saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kuatkan dia. Iman percayanya biasa menciptakan mujizat. Tuhan taruh iman di dalam dia. Kami doa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang dia. Engkau tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Kami percaya Tuhan, imannya akan menciptakan dan menghasilkan mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib bagi kerja-Mu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Duta Firman yang saya kasihi. Untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan nanti diinformasikan lewat media sosial. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.